pertama di babak kedua bagi Pelita Jaya. Egy Melgiansyah. Eduardo masih bisa disambar dengan baik oleh Danang. Pablo Francis mengenai kaki Basri Badusalam. Ya, cukup berbahaya tackling yang dilakukan oleh Basri. Kita tahu dia sudah mendapat kartu kuning pertama tadi di babak pertama. Ya, kita lihat bagaimana dia melakukan gerakan yang Lepaskan ke depan yang dituju oleh Pablo Francis. Dan Eduardo tampaknya kesakitan setelah tadi mengalami benturan dengan Pablo Francis. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana bola yang hendak ditendang oleh Eduardo justru mengenai kaki Pablo Francis. Errol Iba. Masih Iba melewati Amarildo Souza, melepaskan umpan ke tiang jauh. Lepas bola tadi dari tangan Danang. Ya, ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak Persija. Ketika mereka unggul 1-0 memasuki babak kedua, mereka sepertinya sudah cukup puas. Mereka lebih memberikan keleluasaan anak-anak Pelita untuk mendekati lini gawang dari mereka, sehingga terlihat bagaimana justru anak-anak Pelita yang lebih banyak memiliki peluang. Dalam gerak lambat bagaimana penetrasi yang dilakukan oleh Cristiano Lopez tadi berhasil. Pablo Francis. 1 lawan 1 kita lihat. Pablo Francis yang juga Errol Iba. Jatuh Pablo Francis. Pengawalan Bardi lepaskan umpan langsung ke kotak penalti ada Cristiano Lopez dan kembali peluang Mas Pelita Jaya gagal dimaksimalkan oleh M. Ridwan. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana begitu bebasnya seorang M. Ridwan. Balik ke Rudi Widodo, sebuah kerjasama 1-2 Camilo. Ya, kembali kita lihat bagaimana screening ball atau penguasaan bola dari Camilo yang sangat minim, sehingga dengan mudah dia dihalangi oleh pemain belakang Persija ketika akan Out ball, kurang cermat kontrol bola yang dilakukan oleh Supardi. Lemparan ke dalam bagi Persija, Isdianto. Kembali ke Isdianto. Tampaknya out ball, kontrol bola yang dilakukan oleh Isdianto. Semakin tegang raut wajah Fandi Ahmad, pelatih yang berasal dari Singapura. Kembali Cristiano Lopez. Masih tampak penasaran Cristiano Lopez, belum mampu membahayakan gawang Persija Jepara yang dikawal oleh Danang. Dalam gerak lambat. Dan kembali sebuah peluang Persija Jepara, Arnaldo Vilaba masih bisa diblok penjaga gawang Dian Agus Prasetyo. Sebuah peluang yang begitu terbuka bagi Arnaldo Vilaba tadi. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana kemampuan seorang Dian Agus Prasetyo yang sudah begitu dekat dengan Arnaldo. Dia dengan jitu, dengan akurat melompat ke arah yang benar untuk menghalau tembakan Arnaldo. Menghasilkan tendangan pojok bagi Persija. Isdianto yang dituju oleh Arnaldo Vilaba. Kembali Dian Agus Prasetyo memotong laju bola. Ya, selain kepiawaian seorang Dian Agus, juga patut diberikan acungan jempol bagi Arnaldo Vilaba yang selama ini cukup rajin dalam memberi peluang ataupun mencari peluang. Kita lihat betapa keras kerja seorang Arnaldo Vilaba untuk menciptakan sebuah peluang dari kesalahan seorang Ardan Aras. Hanya saja
Dian Agus berada di posisi yang cukup tepat dan menyelamatkan gawang Pelita. Ini adalah peluang yang diperoleh oleh Arnaldo Vilaba tadi. Berhasil melewati Emre Ridwan, masih Emre Ridwan. Emre Ridwan masih membentur badan Rudi Widodo. Dan Camilo juga gagal. Sebuah peluang masih yang ketujuh yang diperoleh oleh seorang Camilo. Masih bisa dimuntahkan oleh Dian Agus Prasetyo. Ya. Belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0. Ya, kegagalan Camilo barusan memang menguatkan atau membenarkan dugaan kita bahwa dia bukan seorang pembunuh yang bagus di kotak penalti. Tercatat 7 kali dia memiliki peluang emas. Tak satu pun mampu dicetak menjadi gol. Kita lihat bagaimana dekatnya jarak antara dia dan Danang dan bagaimana bebasnya